Assalamualaikum anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Melda. Topik pada video pembelajaran hari ini adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Dan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan adalah kemampuan memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru yang bertujuan untuk mempertahankan kelestariannya. Pada tumbuhan, ada perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Jadi ada peleburan induk jantan dan betina. Ada pula yang secara vegetatif atau tidak kawin, jadi hanya butuh satu induk. Vegetatif ini ada yang alami, ada juga yang buatan atau dengan bantuan pihak luar. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Cirinya dia memiliki bunga. Mari kita belajar bagian-bagian bunga. Dari bawah ya, ada tangkai bunga, ini yang menghubungkan batang dan bunga. Ada dasar bunga sebagai tempat melekatnya bunga. Ada kelopak bunga, ini yang melindungi bunga saat masih kuncup. Ada bakal biji, ini tempat terjadinya pembuahan. Ada mahkota bunga untuk menarik perhatian serangga. Ada benang sari sebagai alat kelamin jantan dan ada putik sebagai alat kelamin betina bunga. Berikut proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Diawali di sini ada peristiwa penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah penyerbukan atau polinasi, serbuk sari menuju ke ruang bakal biji. Nah, di sini terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Jadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu melebur menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi embrio atau tunas baru di dalam biji. Nanti bakal buah dan biji akan semakin berkembang. Biji yang ditanam dapat menghasilkan kecambah. Nanti kecambahnya tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa inilah yang menghasilkan bunga dan biji kembali. Terus seperti itu prosesnya berulang. Kemudian ada macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada penyerbukan sendiri atau autogami. Jadi serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Ada juga penyerbukan tetangga atau geitonogami. Jadi serbuk sarinya berasal dari bunga tetangga atau bunga di sampingnya yang masih dalam satu tanaman. Kemudian ada penyerbukan silang. Jadi ada dua tanaman yang berbeda, mereka berdekatan. Masih satu jenis, tapi ya, itu penyerbukan silang. Dan terakhir ada penyerbukan bastar. Jadi ada dua tanaman yang berdekatan tetapi berbeda jenis. Jenis bunganya sudah berbeda. Itu namanya penyerbukan bastar. Ada juga penyerbukan berdasarkan perantaranya nih. Ada penyerbukan oleh angin. Biasanya itu cirinya mahkota bunganya tidak berwarna, ukurannya kecil, serbuk sarinya kering, ringan, banyak, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putiknya terjulur keluar. Contohnya,
padi, jagung, dan rerumputan. Kemudian ada penyerbukan yang dibantu hewan. Biasanya warna mahkotanya mencolok, ada bau khasnya, memiliki kelenjar madu, dan kepala putih agak tersembunyi. Contoh hewan yang membantu penyerbukan adalah lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Kemudian penyerbukan dengan bantuan air. Pasti terjadi di tumbuhan air ya. Contohnya tumbuhan hidrilla. Serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala putik. Yang terakhir ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Mengapa dibantu manusia? Karena tanaman ini sulit mengalami penyerbukan secara alami. Sebab strukturnya unik atau bunganya sulit mengeluarkan serbuk sari sendiri. Contohnya pada tumbuhan salak dan vanili. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif ini terjadi tanpa ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru yang berkualitas tinggi. Ada yang secara alami maupun buatan. Nah, ini contoh perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Yang pertama ada spora. Spora ini fungsinya mirip seperti biji. Contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya tunas pada pisang dan bambu. Tunas adventif. Terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam di tempat yang sesuai, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya, tunas adventif daun pada cocor bebek dan tunas adventif akar pada tanaman sukun. Geragih atau stolon merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi dan rumput teki. Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Terdapat mata tunas pada umbi batang. Contohnya kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Contohnya bawang putih dan bawang merah. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang fungsinya menyimpan cadangan makanan. Sebenarnya umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan, tapi wortel ini mempunyai tunas pada pangkal umbi akarnya yang jika ditanam, tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Terakhir, akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Bentuknya mirip seperti akar tetapi berbuku-buku. Contoh tanamannya adalah lengkuas, jahe, dan kunyit. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara mencangkok. Nah, ini tahapannya pertama dahannya dikupas sampai terlihat bagian putihnya, dibersihkan, kemudian ditutup oleh tanah humus, diikat plastik, plastiknya itu diberi lubang-lubang kecil, nanti ditunggu. Setelah beberapa hari akan ada akar yang muncul di dahan yang tertutup plastik tersebut. Kemudian dahannya dipotong dan dipindahkan ke pot atau ke tanah. Syaratnya tumbuhannya itu harus yang memiliki
kayu atau kambium, seperti pada apel, mangga, jeruk, rambutan, dan nangka. Kelebihan mencangkok, tanamannya akan berbuah lebih cepat dan sifatnya sama dengan induknya, tetapi kekurangannya itu nanti akar tanamannya kurang kuat dan biasanya umur tanamannya lebih pendek. Stek batang. Ini sederhana, hanya memotong bagian tumbuhan, tapi syaratnya itu tumbuhannya masih memiliki mata tunas. Motongnya itu serong seperti huruf V. Bagian yang di stek biasanya bagian batang atau daun. Tumbuhan yang bisa di stek misalnya singkong, mawar, dan soka. Kemudian dengan cara sambung, ini menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Jadi bagian bawah batangnya dipotong, kemudian bagian atas tanaman batang lain yang ingin disambung juga dipotong menyerong. Jadi seperti berpapasan gitu ya. Yang satunya yang atasnya kebalik. Jadi biar bisa pas nanti masuk ke dalam sambungan batang yang bawahnya itu, kemudian nanti diikat. Nah, seperti itu. Contoh tanamannya yang bisa dikembangbiakan dengan cara menyambung adalah mangga dan rambutan. Kemudian okulasi. Okulasi ini menempelkan ya, caranya kita potong dulu mata tunas yang ingin kita tempelkan, kemudian batang yang ingin ditempelkan mata tunas tadi diiris sesuai besarnya mata tunas, kemudian tunasnya dimasukkan dan diikat bagian atas dan bawah tunasnya itu. Contohnya, tanaman yang bisa dengan cara okulasi adalah mangga, rambutan, dan nangka. Terakhir, nah ini ada cara runduk atau merunduk. Jadi, caranya itu membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah. Nanti bagian yang di dalam tanah itu lama-lama akan muncul akar. Jika dipotong kemudian ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syaratnya, tumbuhannya itu memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Contohnya seperti tanaman arbe, stroberi, dan apel. Sekian pembelajaran kita tentang perkembangbiakan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.